Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Apakah memang dari GIPI sendiri juga sudah mulai melakukan pendekatan begitu kepada Kementerian Keuangan? Karena di sini Kementerian Keuangan mengatakan bahwa sektor hiburan sudah fully recover dari dampak pandemi COVID-19. Silakan, Bu Pauline. Mas Bram, kalau dibilang fully recovered, pasti teman-teman dari perhotelan, dari seluruh sektor industri pariwisata sepakat ya bahwa kita ini kelihatannya memang ramai gitu. Tapi kan ramai ini bukan berarti sudah fully recovered, sudah bisa mengembalikan investment kita yang sudah kita tanamkan sebelumnya. Jadi kan ada investasi, pengusaha hiburan, pengusaha spa, pengusaha travel agent, atraksi, hotel dan sebagainya. Itu kan ada investasi yang tidak bisa balik dalam waktu singkat. Jadi investasi, lalu kemudian kerugian akibat pandemi itu kan juga harus dihitung. Selama 2 tahun kita rugi eee, tanpa ada bantuan finansial apapun dari pemerintah kepada para pengusaha. Itu sudah menggerus modalnya kita. Lalu dibilang recovered, ya kelihatannya ramai, tapi kalaupun ramai itu belum semua tempat, belum semua pengusaha di seluruh destinasi pariwisata di seluruh Indonesia sudah fully recovered. Contohnya, selama ini pemerintah hanya mengutamakan di destinasi-destinasi unggulan, 5 destinasi super prioritas. Yang termasuk dalam 5 destinasi super prioritas pun, contoh Likupang, Manado, Sulawesi Utara, Danau Toba ini pun belum recovered seluruhnya. Jadi bisa dibilang kalau pemerintah melihat kita fully recovered, it's not true. Saya pikir juga dari PHRI, Pak Peri sepakat bahwa hotel pun dari sisi room occupancy, kalau bukan karena waktu itu ada acara G20, ada acara ASEAN di Indonesia, dan khususnya difokuskan di Bali dan beberapa destinasi saja, industri kita belum pulih seluruhnya. Jadi sangat tidak tepat untuk menaikkan pajak di saat sekarang yang dianggap oleh pemerintah kita sudah fully recovered. Oke, baik. Kalau memang belum pulih begitu ya untuk kinerja keuangannya hingga saat ini di sektor pariwisata, khususnya memangnya sudah kembali ke berapa persen dari sebelum pandemi, Bu Pauline? Dari segi pengunjung saja kita itu baru balik sekitar 70-an%, not even sampai 90%. Dari kita lihat di tahun 2019 ya, di mana itu lagi booming. Tapi padahal 2019 khususnya sektor domestik ini masih berdarah-darah karena 2019 harga tiket pesawat domestik mahal sekali dan sampai sekarang pun harga tiket pesawat domestik masih sangat mahal. Sehingga makanya kemarin ini waktu pemerintah mencanangkan bangga berwisata di Indonesia saja, targetnya juga belum bisa tercapai karena kendalanya adalah di harga tiket pesawat domestik yang sangat mahal. Bagaimana khusus kategori non-spa yang juga konon katanya GIPI ini juga akan mengajukan judicial review ke MK. Silakan bisa dijelaskan, Bu Pauline. Iya, Mas Bram, rencananya di bulan Januari ini kita akan lakukan uji materi ya. Kemudian karena kan beberapa sektor seperti pengusaha hiburan lainnya, diskotik, karaoke dan segala macam, ini juga terimbas nih karena adanya kenaikan pajak tersebut. Dan tadi seperti yang disampaikan Mas Peri, kita butuh kepastian apakah memang kan memang sarannya dari Pak Menteri Luhut itu ditunda, tapi tidak ada suratnya nih bahwa ini akan ditunda dan pajak itu kan black and white ya, nggak ada gray area. Jadi ketika Pak Menteri mengatakan ditunda, tapi tanpa adanya surat penundaan secara jelas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, pastinya dari kantor pajak udah menyorot nih, dia akan memberlakukan yang sesuai dengan surat yang sudah diberlakukan. Nah, kebutuhan dari kami para pengusaha adalah kami butuh surat penundaan tersebut, supaya ketika teman-teman di lapangan nantinya ketika dicek, ketika dirasa oleh petugas pajak, laporan kamu nggak sesuai loh, karena tahun sekian pajaknya kamu udah 45%, bukan yang seperti yang dulu lagi. Nah, itu ada bukti surat jelas yang bisa disampaikan oleh pengusaha bahwa, enggak loh, ini surat penundaannya sudah ada, seperti itu. Nah, rencana dari GIPI adalah kami akan membentuk grup discussion juga terkait dengan undang-undang dari Kementerian Dalam Negeri, di mana sebenarnya pajak daerah ini kan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, dan ini harus direview ulang apakah memang masih valid atau tidak. Karena yang terakhir kalau nggak salah tahun 2009 ya Pak Peri ya, ini sudah nggak valid lagi, sudah harus kita review lagi. Banyak hal yang sudah berubah di lapangan. Jadi kebutuhan kami itu sih Pak, Mas Bram, kami akan membentuk tim untuk melakukan uji materi dan juga untuk mereview undang-undang yang diberlakukan dari zaman itu sampai sekarang udah nggak, yang sudah tidak valid lagi. Oke, baik. Bu Pauline, apakah dapat diartikan misalnya begitu ya,
kebijakan terkait pajak 40 hingga 75% ini ditunda, GIPI juga akan setuju akan hal itu? Atau justru sebetulnya ini juga masih menjadi beban juga karena memang ditunda ini termin waktunya belum bisa ditentukan juga, ditunda sampai kapan? Exactly. Iya betul, kalau kami harapannya sebenarnya dibatalkan, keinginannya kan seperti itu dibatalkan kan, sampai kita uji materi dan sebagainya. Jadi bukan cuma ditunda, karena kalau dibilang ditunda, tadi dibilang sampai nanti, "Oh ini kan, industrinya sudah pulih lagi nih, sudah ramai lagi," segala macam. Ditunda itu kan nggak tahu sampai kapan. Jadi keinginannya sih dibatalkan pastinya, makanya kita lewat, judicial judicial review dan uji materi itu. Apabila nantinya begitu ya dari judicial review apakah juga timbul opsi untuk apabila nantinya juga misalkan ada kenaikan, ini kenaikannya sudah disesuaikan juga dengan harapan dari para pelaku usaha. Kiranya di angka berapa persen kenaikan yang harusnya ada di sektor hiburan ini, Bu Pauline menurut dari GIPI? Iya, harusnya seperti itu ya, karena kalau dari kami kenaikan yang wajar itu maksimal 10 sampai 15%. Jadi, ini sebetulnya kalau kami karena kami menghadapi, turis dari mancanegara, mereka sudah bilang bahwa, Indonesia tuh nggak murah-murah banget loh dibandingkan dengan, negara tetangga lainnya di Asia Tenggara. Jadi contoh, untuk minuman keras saja, kita tidak bisa memungkiri bahwa orang asing itu wisatawan mancanegara mereka suka minum minuman keras, mereka suka ke klub, mereka suka ke bar, mereka suka ke beach club dan sebagainya. Jadi ketika mereka mau pesan, mereka bandingkan harga satu gelas whisky whatever, itu harganya dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, harga kita sudah cukup mahal. Itu. Jadi, buat mereka, wah ternyata Indonesia tuh nggak semurah yang dibayangkan gitu. Memang, akhirnya kita kalah saing nih dengan negara tetangga lain. Dari segi cost of living-nya kita di Indonesia sudah cukup mahal, ditambah lagi dengan kenaikan pajak dan sebagainya, akhirnya Indonesia nggak menarik lagi. Ditambah lagi, Indonesia masih memberlakukan visa untuk turis-turis dari negara tertentu. Memang masih diproses untuk, bebas visa dan sebagainya, cuma dari segi kompetisi, nilai kompetitifnya kita tuh agak kurang dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.